lagi bersama saya, Aisyah Nirmalasari Tunggal Dewi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom dan struktur atomnya. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang struktur atom. Apa sih atom itu? Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat unsur tersebut. Struktur atom terdiri dari 3 partikel dasar. Yang pertama yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan yang terakhir elektron bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis model atom. Jenis-jenis model atom yang pertama yaitu model atom Dalton 1803. Menurut model atom Dalton, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang sama yang diperumpamakan seperti bola pecal. Kelebihan dari model atom Dalton yang pertama yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan. Dan adapun kekurangannya yaitu teori Dalton tidak menjelaskan bahwa beberapa unsur tersusun dari molekul, bukan hanya atom tunggal. Yang kedua, teori Dalton tidak menjelaskan keberadaan partikel subatom seperti elektron, proton, dan neutron. Kemudian yang kedua ada model atom Thomson 1897. Atom berbentuk seperti roti kismis dengan elektron tersebar di dalam bola bermuatan positif dan menentukan keberadaan elektron. Kelebihannya yaitu menggambarkan bahwa muatan positif dan negatif tersebar secara merata sehingga bersifat netral secara keseluruhannya, dan kekurangannya adalah model ini gagal menunjukkan hasil eksperimen Rutherford di mana partikel alfa dipantulkan kembali menunjukkan adanya inti atom. Yang ketiga yaitu ada model atom Rutherford 1911. Atom memiliki inti yang kecil dan padat mengandung proton dan neutron. Elektronnya bergerak mengelilingi inti dalam orbit yang tidak tepat. Kelebihannya yaitu Rutherford menemukan bahwa massa dan muatan positif atom berkontribusi di inti atom atau nukleus berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa. Kekurangannya yaitu secara teori elektron yang bergerak mengelilingi inti atom kehilangan energi dan jatuh ke inti. Tapi kenyataannya atom stabil. Selanjutnya ada model Bohr 1913. Elektron memiliki inti atom dalam lintasan energi, orbit atau tingkat energi, tanpa memancarkan energi. Elektron bisa berpindah antar lintasan. Jika menyerap energi, elektron berpindah ke lintasan ke lebih tinggi atau eksitasi. Jika melepas energi, elektron kembali ke lintasan lebih rendah dan memancarkan cahaya atau spektrum garis. Kelebihannya menambahkan konsep orbit elektron untuk memperbaiki kekurangan teori sebelumnya. Kekurangannya yaitu tidak akurat saat diterapkan pada atom dengan lebih dari satu elektron, misalnya helium, litium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada model atom mekanika kuantum 1923, yaitu elektron tidak bergerak dalam lintasan pasti seperti Bohr, tetapi berada dalam orbital, yaitu di daerah kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Kelebihannya yaitu menjelaskan bentuk orbital SPDF
yang digunakan dalam kimia untuk memahami ikatan dan struktur molekul. Kemudian ada kekurangan. Konsep orbital, probabilitas, dan mekanika kuantum sulit dibayangkan karena tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Selanjutnya ada lambang atom. Lambang atom adalah cara singkat untuk menentukan informasi penting tentang suatu atom seperti nama unsur, nama atom, nama massa, dan jumlah proton, neutron, dan elektron. Di samping ini ada contoh lambang elektron yaitu AXZ. A adalah lambang atom suatu unsur, Z adalah nomor atom, kemudian jumlah proton disebut dengan P, lalu jumlah elektron disebut dengan E, dan A adalah nomor massa, kemudian A selanjutnya adalah jumlah proton P plus jumlah neutron atau N. Dan di samping ini adalah contoh soal tentang lambang elektron, yaitu yang pertama ada 1H1. Nama unsurnya adalah hidrogen. Maka jumlah protonnya kita lihat yaitu di situ ada 1 dan jumlah neutron adalah 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka neutronnya adalah 0. Kemudian jumlah protonnya yaitu 1 dan jumlah elektronnya juga 1, dan begitu seterusnya. Selanjutnya menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron di dalam atom berdasarkan tingkat energinya, yaitu terbagi menjadi 3. Konfigurasi kulit atau teori atom Bohr. 2. Konfigurasi subkulit, aturan Aufbau, dan 3. Penentuan golongan dan periode. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron kulit atau Bohr. Menurut Bohr, elektron akan berputar mengelilingi inti lintasan tertentu dengan tingkat energi yang berbeda-beda, bergantung pada posisi lintasannya. Selanjutnya, lintasan tersebut dikenal sebagai kulit atom. Berdasarkan teori ini, elektron terus diisikan dari tingkatan energi paling rendah, yaitu N1 kulit K, N2 kulit L, N3 kulit M, N4 kulit N, dan seterusnya. Banyaknya elektron yang mengisi setiap kulit mengikuti rumus 2n². Dengan demikian, kulit K adalah kulit pertama, maka 2 kali 1/2 sama dengan 2, kulit L 2 kali 2/2 sama dengan 8 elektron, dan kulit K yang 2 kali 3/2 sama dengan 18 elektron, dan K 2 kali 4/2 sama dengan 32 elektron. Di sini ada contoh konfigurasi elektron kulit, yaitu ada AR18. Maka kita harus mencari tiap kulit-kulit elektronnya. Yang pertama, kita isi pada kulit pertama yaitu 2 elektron. Maka sisanya tinggal 16 elektron. Kemudian kulit keduanya kita isi dengan 8 elektron dan sisanya tinggal 8. Maka kita tulis di kulit ketiga adalah 8, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 18, maka sama dengan AR18. Kemudian ada elektron valensinya. Elektron valensinya di sini adalah 8, dan elektron valensinya itu dari angka terakhir dari kulit
terakhir. Dan begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya di bawah ini. Selanjutnya menjelaskan tentang konfigurasi subkulit atau aturan Aufbau, yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih tinggi dahulu lalu ke energi yang lebih rendah. Jumlah maksimal elektron tiap subkulit yaitu S 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, dan F 14 elektron. Selanjutnya ada contoh konfigurasi subkulit. Yang pertama yaitu 23S16. Maka subkulitnya ada 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S2 dan 3P4. Maka konfigurasi subkulitnya yang ditulis adalah naik 1, lalu turun 1, dan kemudian 2S2-nya ada satu kotak, yaitu naik 1 dan turun 1. Kemudian 3P6 ada 3 kotak, yaitu naik 1, turun 1, dan naik 1 lagi, turun 1 lagi, naik 1, dan turun 1. Kemudian ada 3S2, yaitu ada satu kotak, naik 1, turun 1, dan yang terakhir 3P4. Maka kotaknya yaitu menjadi 3. Dan naik 1, turun 1, naik 1, dan naik 1. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi ion positif. Ion positif adalah atom yang melepaskan elektron dari subkulit terluarnya, yaitu seperti contoh di bawah ini. Contoh pertama yaitu ada Ca20 yang memiliki subkulit 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S2. Maka dia melepaskan 2 elektronnya, yaitu 4S2 itu dilepaskan elektronnya. Dan contoh yang kedua ada Na11. Na11 memiliki subkulit 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Maka yang dilepas yaitu 3S1, yaitu melepas 1 elektron. Kemudian ada konfigurasi ion negatif. Konfigurasi ion negatif adalah atom yang menerima elektron dari subkulit terluar. Seperti contoh di bawah ini yaitu Cl17 yang memiliki subkulit 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P5. Maka Cl17 menerima 1 elektron. Kemudian contoh yang kedua yaitu O8 yang memiliki subkulit 1S2, 2S2, 2P4. Maka O8 menerima 2 elektron. Selanjutnya yaitu menentukan golongan dan periode. Menentukan golongan dan periode unsur dalam tabel periodik berdasarkan letak unsur pada tabel periodik atau konfigurasi elektronnya. Golongan atau kelompok adalah garis vertikal dan periode adalah garis horizontal sesuai dengan chemistry label text. Golongan sama dengan elektron valensi dan periode sama dengan jumlah kulit. Cara menentukan periode yaitu dilihat dari nomor S terakhir atau yang paling besar. Selanjutnya ada isotop, isobar, dan isoton. Yang pertama adalah isotop.
Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama, yaitu jumlah proton yang sama, tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda, sehingga nomor atomnya berbeda. Contohnya yaitu karbon atau C12 dan karbon atau C14. Keduanya memiliki nomor atom yang sama yaitu 6, tetapi massa atomnya berbeda. Yang kedua ada isobar. Isobar adalah atom-atom dari unsur berbeda, yaitu jumlah proton berbeda, tetapi memiliki jumlah massa yang sama, yaitu jumlah proton plus neutron sama. Contohnya natrium 24 atau Na24 dan magnesium atau Mg24. Keduanya memiliki nomor massa yang sama 24, tetapi nomor atomnya berbeda yaitu Na11 dan Mg12. Kemudian yang terakhir ada isoton. Isoton adalah atom-atom dari unsur berbeda yang memiliki jumlah neutron yang sama, walaupun jumlah proton dan massa atomnya berbeda. Contohnya yaitu silikon 30 atau Si30 dan sulfur atau P31. Keduanya memiliki 16 neutron tetapi nomor atomnya berbeda yaitu Si14 dan P15. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Atom adalah unsur dasar dari materi yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Model atom berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan penelitian ilmuwan, dari model Dalton hingga mekanika kuantum. Unsur-unsur diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dan dalam sistem periodik, yang membantu dalam memahami sifat dan reaktivitasnya. Pemahaman tentang atom sangat penting dalam ilmu kimia dan fisika karena menjadi dasar dalam mempelajari berbagai reaksi dan sifat zat di alam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang tidak jelas atau kurang jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.